Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi narasumber pada kegiatan wawancara kali ini. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya untuk wawancara yang kesekian kalinya ya Bu ya. Izin saya menanyakan beberapa pertanyaan terkait solusi yang telah dipilih untuk mengatasi beberapa permasalahan yang sebelumnya sudah ditanyakan ke Ibu. Untuk langsung ke pertanyaan saja mungkin ya Bu ya. Pertanyaan yang pertama yaitu Bu mengenai permasalahan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal mengenai materi debit. Nah, untuk permasalahan tersebut ada beberapa solusi yang terpilih yaitu dengan menerapkan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning ditambah dengan media Papikon Bu. Nah, rencananya itu ketika pembelajaran nanti anak-anak itu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti anak diorientasikan untuk membahas permasalahan terlebih dahulu. Nanti jadi anak mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian nanti dibantu dengan media pita konversi itu anak belajar untuk mengubah satuan dari misalkan kilometer kubik ke liter, misalkan Bu, atau ke sentigram gitu Bu. Jadi media itu membantu anak untuk mengubah satuan dengan lebih mudah gitu Bu. Nah, menurut Ibu penggunaan model PBL berbantu media tersebut apakah cocok atau tidak untuk mengatasi permasalahan yang tadi sudah disampaikan sebelumnya? Iya, untuk pelajaran debit ya. Iya, debit Bu. Untuk pembelajaran debit ya memang kalau menggunakan problem based itu cocok sekali PBL ya. Iya. Karena kalau diberikan permasalahan anak jadi lebih tertantang kalau menurut saya ya. PBL-nya udah cocok, bisa diterapkan di masalah tersebut. Kemudian apa tadi medianya? Pita konversi satuan volume. Konversi satuan volume ya? Ya. Pita. Jadi bentuknya tuh panjang sih Bu, kayak spanduk. Iya. Kayak spanduk ya. Yaitu memudahkan siswa untuk merubah konversi ya dari satuan volume yang satu ke satuan volume yang lain. Ini dipraktekkan juga nggak nantinya? Maksudnya kalau debit itu kan kalau dia ngerti debit itu apa sih, itu dia mencoba mencari berapa detik, berapa menit air keluar dari misalnya kalau kita menggunakan botol aqua gitu ya. Ya. Aqua 1 liter kita kasih bolongan pakai aku gitu ya. Dihitung berapa detik pakai stopwatch itu atau berapa menit itu mungkin lebih menarik. Dan konsepnya jadi masuk ke siswa itu ya. Untuk debit ya, materi debit. Ya. Jadi mereka menghitung sendiri berapa detiknya air itu keluar. Mungkin botol lain dengan volume yang sama tapi mungkin ukurannya lebih kecil lubangnya gitu ya. Nah, itu kan nanti akan ada perbedaan. Jadi dari situ mereka ngerti debit itu artinya tuh ini gitu. Jadi lebih penanaman konsepnya ke situ ya. Kalau menurut saya. Jadi lebih seperti itu. Jadi dengan praktek langsung anak-anak jadi ngerti apa itu konsep debit itu seperti apa, dan mereka bisa bisa menyambungkan gitu antara apa sih hubungannya detik dengan banyaknya air, kemudian waktu dengan banyaknya air yang keluar dengan volume gitu. Jadi mereka tahu hubungannya tuh kayak gitu. Mungkin tambahannya itu aja. Ya. Tambahkan media yang konkret juga ya Bu ya, yang sehari-hari yang berkaitan dengan volume. Betul, itu aja kali ya. Karena kalau misalnya dengan praktek langsung dia lebih paham, kemudian untuk konversi bisa dengan kita itu lebih menarik, lebih memudahkan siswa. Terus problem memang perlu untuk merangsang siswa untuk dia berpikir ada masalah ini gitu ya, lebih konkret. Kalau misalkan hanya soal biasa mungkin dia belum langsung kita berikan soal ya, itu kurang menarik. Tapi dengan diberikan masalah mereka tertantang untuk mencari tahu. Siap. Iya, gitu. Oke, baik. Selanjutnya Bu, ini pertanyaan mengenai pemahaman konsep siswa pada materi sistem peredaran darah yang kemarin itu. Nah, setelah dikaji itu ditentukan beberapa solusi Bu untuk penerapannya itu menggunakan model role playing atau bermain peran dengan berbantu media Monopoly Games
smart. Nah, di rencananya itu anak ketika menggunakan model role playing itu nanti anak berperan seolah-olah menjadi bagian dari darah. Jadi nanti anak ada yang menjadi pembuluh darah lewat ke bilik kiri, nanti keluarnya kemana, nanti berubah bertukar asalnya dari O2 berubah menjadi CO2. Jadi anaknya bergerak sesuai dengan urutan sistem peredaran darah kecil atau besar. Selanjutnya media monopoli games yang dimodifikasi itu, jadi rencananya dalam bentuknya monopoli Bu bentuknya, cuma dimodifikasi itu jadi bentuknya itu nanti berisi tentang tantangan dan juga kartu kesempatan anak menjawab soal-soal berkaitan dengan sistem peredaran darah. Jadi nanti secara berkelompok anaknya itu mendapat giliran, ada bidak pionnya juga. Nanti di situ anak misalkan bisa menjawab pertanyaan yang ada di kartu, nanti anak mendapatkan poin gitu Bu. Jadi berkaitannya dengan materi sistem peredaran darah. Juga selain itu Bu ada beberapa media juga yang sebenarnya diajukan itu menggunakan banner besar. Jadi anak-anak ketika melakukan bermain peran itu nanti anak mengikuti arah dari banner tersebut tentang urutan sistem peredaran darah. Nah, menurut Ibu penggunaan media dan model pembelajaran tersebut cocok digunakan atau tidak? Ya, untuk pembelajaran peredaran darah menurut saya itu menarik ya kalau dengan bermain peran ya. Jadi anak-anak benar-benar ikutin alurnya sendiri ya. Dia dengan bergerak mengikuti alur itu lama-lama dia jadi hafal ya tentang urutan peredaran darahnya itu bagus gitu. Jadi kalau dengan bermain peran anak-anak bergerak itu akan membantu anak-anak yang punya kecenderungan kinestetik ya. Nah itu akan membantu sekali anak-anak yang kinestetik. Kemudian juga yang visual juga dia melihat alur perjalanannya. Perjalanan darah itu, jadi dia sangat terbantu untuk menghafal seperti itu. Untuk bermain monopoli saya pikir itu bagus ya, cuma jangan pakai dadu kalau bisa ya. Diganti ya Bu ya dengan menggunakan jangan didadu ya. Apalah gitu, jawab pertanyaan apa gitu nanti. Oh ternyata kamu dapatnya ini gitu. Kalau bisa seperti itu, tambahan aja sedikit. Tambahan. Siap Bu. Nanti dimodifikasi lagi Bu, insya Allah. Iya begitu. Jadi dirasa cocok ya Bu yang menggunakan model tersebut. Dan cocok ya. Selanjutnya Bu, ini mengenai kemampuan siswa dalam membaca pemahaman Bu. Jadi kemarin kan permasalahannya anak ketika membaca teks, tapi kadang ketika ditanya anak belum paham apa yang mereka baca. Nah, setelah dikaji ada beberapa solusi yang diambil. Yang pertama itu menggunakan model PBL atau problem based learning dan juga berbantu menggunakan metode mind mapping Bu. Jadi rencananya itu anak nanti akan diorientasikan untuk berkelompok, diorientasikan pada permasalahan. Khususnya ini kan di pelajaran IPS terkait interaksi manusia dengan lingkungan, khususnya di bidang politik, sosial, lalu juga ada di bidang lainnya gitu Bu. Nah, jadi rencananya nanti anak membahas dulu, disajikan permasalahan. Setelah itu nanti anak belajar menuangkan informasi dari hasil diskusinya tersebut ke dalam bentuk mind mapping atau peta konsep yang mereka rangkai sendiri. Menurut Ibu menggunakan model PBL berbasis metode tersebut apakah cocok atau tidak untuk membaca pemahaman siswa? Ini membaca pemahaman siswa atau dengan materi IPS ya? S ya. Iya, menemukan informasi dari bacaan. Menemukan informasi dari bacaan. Oh iya. Saya pikir memang kalau untuk membaca anak-anak itu harus dikasih petunjuk-petunjuk kecil gitu ya. Apa sih yang harus dipelajari, apa yang harus diketahui dari isi bacaan itu gitu. Dan menurut saya kalau pakai mind mapping itu bisa membantu. Jadi kan kalau di bahasa kan kita mengajarkannya dengan kata tanya apa yang ingin kamu ketahui gitu. Kemudian siapa pelaku-pelaku yang ada dalam cerita itu gitu ya. Dan kapan di mana itu. Nah, itu membantu memang mind mapping itu membantu siswa untuk mencari tahu apa informasi yang ada dalam bacaan. Saya pikir itu bagus mind mapping ya. Cuma mungkin penyajiannya nanti jangan ditulis di buku gitu. Anak-anak menulis di buku aja bosan ya. Tapi kalau di kertas buffalo gitu Bu besar. Ya. Ya buffalo besar ya. Iya, jadi mungkin dikasih warna untuk apa, kasih warnanya beda, siapa, mengapa, di mana, bagaimana, itu kasih warna-warna berbeda.
mereka jadi termotivasi ya. Menurut saya sih sudah cukup bagus itu ya, problem solving dan menggunakan mind mapping ya. Itu aja. Yang terakhir Bu, ini berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menulis pantun. Nah, kemarin itu kan anak kebingungan istilahnya membedakan antara sampiran dan isi, dan juga kan aturan dalam menulis pantun. Nah, setelah kemarin dikaji, ada beberapa model juga yang ternyata jadikan alternatif solusi. Yang terpilih itu adalah model pembelajaran tipe cooperative learning yang tipenya make match atau memasangkan Bu rencananya. Nah, terbantu dengan kartu pantun. Jadi rencananya Bu dalam pembelajaran itu nanti anak dibagi 2 kelompok besar, nanti diberikan kartu, ada yang kelompok mendapatkan kartu sampiran, juga nanti ada yang mendapatkan kartu isi. Nanti mereka mencari pasangan yang sesuai dengan kartu yang mereka pegang. Nah, setelah itu nanti juga anak ketika berkelompok nanti akan belajar untuk menyusun pantun menggunakan kartu pantun itu yang ukurannya besar sebesar buffalo. Jadi anak nanti Bu membuat pantunnya sesuai tema atau gambar yang sudah ada di kartu tersebut. Misalkan nanti temanya tentang menjaga kesehatan, pantun nasihat misalkan, nanti ada gambar cara menjaga olahraga misalkan. Jadi nanti anak membuat sesuai gambar tersebut gitu. Menurut Ibu menggunakan model dan media kartu pantun tersebut cocok digunakan atau tidak? Baik, untuk pembelajaran pantun memang memasangkan sampiran dengan isinya yang sesuai gitu ya. Itu cocok untuk melatih siswa untuk menemukan ini pola birama pola akhirannya ya, pola akhiran katanya itu rimanya. Ya. Jadi itu bagus untuk membantu siswa mengenal pola rima gitu. Berarti menyusun kalimat ya, sampiran dan isi, memasangkan itu bagus. Tapi setelah itu berarti baru pengenalan ya. Setelah itu mungkin dia menyusun pantunnya sendiri gitu ya. Iya, terakhirnya membuat pantun sendiri. Iya, betul. Akhirannya itu. Iya, bagus juga seperti itu. Tambahannya mungkin itu intinya, tapi yang utama mereka harus bisa mencari kata-kata yang mirip-mirip itu ya. Iya. Yang mirip-mirip, mempunyai akhiran sama. Di awal mungkin ya Bu ya, permainan kata, yang kata kemarin. Permainan kata di awal ya. Jadi mereka udah bisa sih seperti itu, mereka udah tahu contoh-contohnya, baru bisa membuat pantun sendiri. Iya. Diharapkan seperti itu. Iya begitu. Berarti ditambahkannya di awal pembelajaran sebelum ke situ ada permainan kata dulu ya Bu ya, baru nanti anak memasangkan. Oke, siap. Terima kasih Ibu untuk masukannya dan segala bentuk informasinya. Semoga dapat saya terapkan khususnya nanti di PPL di PPG ini. Mohon maaf sekali lagi karena mengganggu waktu istirahatnya. Insya Allah ini yang terakhir wawancaranya. Iya, Insya Allah kalau ada perlu bantuan, Insya Allah saya bantu lagi nanti. Baik, terima kasih Ibu. Dengan senang hati saya bantu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.